Hari ini gue berencana melakukan pendakian ke Gunung Gelis. Persiapan pendakian semuanya sudah gue siapin dengan matang. Gue berangkat Sabtu pagi tanggal 25 Juli 2020 bersama dengan teman wanita gue yang bernama Felisa. Dari Terminal Bekasi jam 8 bus yang kita tumpangin berangkat. Setelah 4 jam perjalanan, kita sampai di Parakan Muncang dan turun di sana. Gak lama menunggu, kira-kira sekitar 15 menitan. Kita berdua dijemput oleh Mas Eko dan Mas Kewon. Kita langsung diajak ke base camp yang tak lain dan tak bukan adalah rumah Mas Eko sendiri. Oh iya, Mas Eko ini adalah teman SMP gue. Di rumah Mas Eko ini kita bersantai, kita istirahat sambil memaking ulang peralatan kita. Sebenarnya kita muncak 6 orang, tapi karena teman gue yang dari Bandung pulang kerja jam 5 sore, akhirnya kita putusin untuk dibagi menjadi 2 kloter. Kloter pertama gue, Felisa, dan Mas Eko. Kloter kedua Om Kewon, Teh Krisna, dan Kang Dian. Kloter pertama bergerak menuju pos 2 sekitar jam 4 lewat. Felisa di depan, gue di tengah, dan Eko di belakang. Di tengah-tengah perjalanan, Eko kehabisan nafas. Akhirnya kita berhenti dan Felisa terus jalan naik ke atas. Jaraknya dari kita lumayan jauh, tapi masih terlihat jelas. Gue nemenin Eko buat atur nafas. Tepat arah jam 12, mata gue tertuju pada sosok laki-laki di dekat pohon. Seperti orang mengintip gitu. Gue penasaran dong. Gue pertegas lagi. Dan aneh, tau gak? Kepala orang yang gue lihat itu berubah jadi cabang pohon. Gue sih mikir positif aja. Mungkin gue halu atau fata morgana gitu. Tapi dari kejadian itu perasaan gue sebenarnya udah gak enak, udah gak tenang. Tapi gue gak mau ngecewain teman-teman yang lain. Dan perjalanan pun tetap berlanjut. Sekitar setengah 6 kita sampai di pos 2 Bukit Jarian. Gue bongkar amunisi dan Eko buat kopi. Kita ngobrol sambil ketawa-ketawa. Lagi asik ngobrol, si Felisa ini ngomong, di sini ada pemukiman warga ya? Kok rame suara orang sih? Di sini mah udah hutan pinus semua, Fel, dan gak ada rumah warga. Begitu Bang Eko menjawab. Dalam hati gue bilang, mana ada suara orang sih? Felisa denger apaan ya? Dari situ kita gak bahas lagi apa yang Felisa denger. Ya udah, kita beresin barang-barang dan lanjutin perjalanan. Tapi baru mau gerak, azan maghrib berkumandang. Akhirnya kita putusin buat nunggu azan maghrib selesai. 10 menit kemudian kita siap-siap buat berangkat lagi. Si Eko ngomong, "Kas, senter keluarin buat jaga-jaga. Sebentar lagi gelap," ujarnya. Oke, kita gerak. Gue jalan pertama disusul Feli dan Eko di belakang. Waktu masuk hutan duri, langit yang tadinya terang mendadak langsung gelap. Kenapa tahu-tahu gelap ya? Gumamku dalam hati. Mataku menerawang melihat ke atas. Langkah kaki kita sempat terhenti sejenak. Angin jadi semakin kencang pada malam itu. Mulai dari sini gue jadi ngerasa gimana ya, sedikit merinding.
Tapi kita tetap lanjut perjalanan. Karena ilalang menghalangi jalan, gue pun minta golok. Mas, golok keluarin, jalan kita ketutup, ujar gue. Ya, gak bawa om, adanya pisau, jawabnya. Aduh, padahal gue udah bilang pas packing jangan lupa golok dibawa. Ya udahlah, akhirnya kita tetap melanjutkan perjalanan. Kita terabas itu ilalang. Kita terus menyusuri jalan setapak, dan di sebelah kanan kita itu jurang yang cukup dalam sekali. Akhirnya sampailah kita di hutan pinus. Angin di sini kenceng banget, tapi anehnya gak ada suara desiran angin sama sekali. Kalau dipikir secara logika, pohon pinus kalau ketiup angin pasti suaranya kenceng kayak hujan. Kalau ada yang pernah mendaki pasti pahamlah apa yang gue maksud. Tapi ini hening, gak ada suara apa-apa, dan jelas ini sangat tidak masuk akal. Sampai di sini kita itu kebingungan, karena di sini tuh banyak sekali jalur percabangan yang entah menuju kemana. Tapi Eko menemukan pohon tumbang yang memang itu tanda jalur kita. Di sebelah kiri atas gue lihat ada pendaki lain, tapi ya sudahlah, kita lanjut perjalanan aja. Sekitar 10 menit Feli ini ngomong, awas lu sampai bawa gue nyasar. Hus, kalau ngomong gak boleh kayak gitu Pel, sahut Eko. Terus gue itu penasaran sama pendaki yang 5 orang tadi, kayak ngikutin kita gitu di belakang. Saking penasarannya gue tengok ke belakang. Mana, kok nggak ada siapa-siapa, gumamku dalam hati. Tapi ya sudahlah, gue tetap lanjutin perjalanan. Gak lama kita ketemu Plang. Gue bilang sama Eko, Mas, bener gak sih ini? Bener om, jawabnya. Kita pun lanjut jalan dan ketemu jalur batu nanjak. Dalam hati gue seneng banget. Ayo semangat, kita udah di jalur batu, ujarku. Tapi rasa seneng gue berubah dalam waktu sekejap, karena jalur yang harusnya terus menanjak justru turun terus ke bawah. Gue langsung teriak sama Eko yang ada di belakang, Mas, woi, kok makin turun ya? Lagi-lagi Mas Eko menjawab, bener ini om jalannya. Keraguan Eko mulai terlihat di sini, dan gue dibuat seakan-akan harus mempercayai omongan Eko. Oke, kita langsung lanjut perjalanan. Di sini gue lihat bayangan hitam seperti laki-laki yang berlari. Anjir, gue kaget banget. Tapi di sini gue berusaha untuk tetap tenang. Gue berusaha untuk menguasai keadaan, karena gue nggak mau kedua teman gue ini juga ketakutan sama seperti apa yang gue rasain saat ini. Jadi gue tetap jalan terus, nggak gue gubris itu bayangan hitam. Beberapa ratus meter lagi-lagi gue ngeliat bayangan itu, tapi kali ini dia lebih mendekat. Ya Allah, itu apa? Gumamku dalam hati. Bismillah aja lah Gua terus melangkah menyusuri jalan setapak. Ada sekitar setengah jam. Gue ngeliat sebelah kanan kita itu jurang. Di sana ada bayangan putih besar banget. Mukanya putih, tapi gak terlalu jelas.
Rambutnya berantakan dan panjang banget. Kakinya nggak bisa gue lihat karena dia berdiri di tengah jurang. Jadi bisa kalian bayangkan setinggi apa makhluk tersebut, dan gue nggak bisa lihat kakinya nyentuh dasar jurang. Kalau gue lihat sepintas, makhluk itu sepertinya nggak menyukai kehadiran kita. Dari raut wajahnya, dia seperti marah dengan kita bertiga. Entah apa penyebabnya. Dari situ gue benar-benar takut. Kaki udah gemetaran dan gak bisa bergerak. Jantung gue terpompa 2 kali lebih cepat. Tapi tetap gue gak bilang apa-apa sama anak-anak. Karena nanti malah buat mereka jadi panik. Gak lama jalur kita kepotong aliran air dan terputus. Gue angkat tangan kanan sambil teriak, "Stop! Jalur kita terputus." "Mas, gimana nih? Jalur kita keputus," tanyaku. "Masa sih Om? Emang gak ada jalan lain apa?" tanya Eko sambil nyamperin aku. "Gini aja deh, lu berdua tunggu di sini ya. Gue coba jalan di depan, ngecek di depan sana ada jalur enggak," tuturku. "Ya Om," jawab Eko. Gue pun pergi ngecek. Gue nyebrang sungai, makin ke depan jalur makin sempit dan terlihat jurangnya makin dalam. Ya udah, gue putusin buat balik lagi. "Jalur ada Mas, tapi ketutup rumput, gimana?" tanyaku. "Tapi jalur ini ujungnya tuh bakal sampai ke puncak Gelis Om." Mas Eko meyakinkanku kalau jalur yang kita lewati itu benar. "Kira-kira dari pohon tumbang sampai sini berapa ya?" tanyaku. "Adalah sekitar setengah jam lebih Om." "Hampir 1 jaman," jawab Eko. "Gak apa-apa, udah jauh Mas. Daripada kita terusin jalur ini, kita gak akan tahu nih apa yang bakalan kita temuin di depan sana," jawabku. Di sini gue yakin kita tersesat, makanya gue ngajak balik. Karena percuma juga diterusin jalan ini. Akhirnya kita balik. Lumayan jauh nih kita jalan. Tapi gue ngerasa ada yang nabrak-nabrak muka gue. Iya, itu sarang laba-laba. Dalam hati gue ngomong, kenapa baru sekarang gue nabrak? Terus tadi kita lewat mana? Coba kalian pikir dengan logika. Kita tadi lewat jalur itu, tapi gak ada sarang laba-laba. Tapi kenapa baru arah sebaliknya gue nyentuh sarang laba-laba tersebut coba? Jantung makin deg-degan, gue makin takut. Sudahlah, lagi-lagi gak gue gubris apa yang gue rasain waktu itu. Karena gue jalan paling depan dan untuk menjaga mental kedua temen gue di belakang biar gak panik. "Mas, itu batang pohon, gue coba ke kanan ya," kataku. Gue pun jalan sendiri ke atas, lumayan jauh. Alhamdulillah, gue ketemu jalur batu nanjak. Sontak girang banget gua. "Mas Eko, Feli, sini." Dalam hati gue ngomong, kenapa jalur ini tadi nggak ada ya? Akhirnya mereka berdua nyusul dan kita lanjutin perjalanan. Gak tahu udah berapa lama kita jalan, tiba-tiba Felisa ini ngomong sama gua, "Kok rame banget suara orang ya kayak?" Sontak gue kaget dong. Lalu gue jawab, "Iya, bentar lagi kita sampai puncak. Ayo Bel, semangat." Sebenarnya sih puncak masih jauh karena kita belum bertemu jalur akar. Dan gue gak mau Felisa panik karena gue juga gak tahu apa yang dia dengar itu. Gue
terpaksa bohong sama Felisa. Ayo sebentar lagi pucuk, pucuk. Secara gak langsung, teriakan Mas Eko membuat semangat kita bertiga pulih seperti semula. Mulailah kita masuk ke jalur akar dan terus nanjak. Feli jalan agak berjarak lumayan cukup jauh dari gue dan Mas Eko. Lagi asik-asik jalan, tiba-tiba Feli berhenti dan teriak, "Kakek!" Dan gak pakai pikir panjang lagi, gue lari sekuat tenaga dengan beban yang gue bawa. "Fel, lu kenapa? Kakek itu apa? Gua takut."